Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-13, Israel di Mesir. Sahabat petang, ayat hafalan, maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Kejadian 47 ayat 27. Kitab Kejadian membahas tahun-tahun terakhir Yakub dan Yusuf bersama-sama. Kita melihat Yakub, Israel, meninggalkan Kanaan untuk menetap di Mesir, dan di sana dia akan mati. Namun, bahkan dalam latar kerajaan Mesir ini, prospek tanah perjanjian masih tampak besar di latar belakangnya. Segera setelah Yakub tiba di Mesir, Yakub memberkati Firaun, sehingga memenuhi sebagian tentu saja janji Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kemudian, pada saat dia hampir mati, Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Yakub juga memberkati putra-putranya sendiri dan membuat prediksi yang mengesankan tentang mereka masing-masing dalam konteks 12 suku Israel di masa depan. Akan tetapi, fakta bahwa Israel tinggal di pengasingan di Mesir sebagai orang asing, berada dalam ketegangan dengan harapan tanah perjanjian. Dan meskipun kitab Kejadian itu sendiri diakhiri dengan anak-anak Israel di Mesir, beberapa kata terakhir Yusuf menunjuk ke tempat lain. Tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Adapun garis besar dan tema pelajaran sepanjang minggu ini, bagian terakhir dari kitab Kejadian ini membawa kita kepada akhir periode bapa leluhur dengan kematian Yakub dan Yusuf. Seluruh keturunan Yakub sekarang diasingkan di Mesir. Kata-kata terakhir dari buku ini adalah sebuah peti mati di Mesir. Sejarah keselamatan tampaknya tidak memiliki akhir yang bahagia. Namun, ini adalah bagian dari buku yang paling nyaring dengan pengharapan. Profil Israel sebagai umat Allah tampak pada permukaan. Angka penting 70 yang merupakan bagian dari keluarga Yakub mengingatkan pembaca akan perjalanan rohani bangsa ini. Yakub memberkati anak-anaknya dan memprediksikan masa depan apa yang akan terjadi kepada 12 suku Israel dan kedatangan Mesias di masa depan yang akan menyelamatkan Israel dan bangsa-bangsa. Kata-kata terakhir dari buku yang merefleksikan soal kematian pada kenyataannya merupakan kata-kata yang menunjuk kepada penebusan nantinya. Ini mengantisipasi kembalinya ke tanah perjanjian dalam arti berhubungan dengan kata-kata pertama dalam kitab Kejadian, memperkenalkan peristiwa penciptaan dan peletakan Taman Eden. Prinsip teologis yang mendasarinya adalah bahwa Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Inilah pelajaran yang dibagikan Yusuf kepada saudara-saudaranya untuk menguatkan dan meyakinkan mereka. Tetapi yang lebih penting, untuk membuka mata mereka terhadap keselamatan dunia dari Allah. Sepanjang minggu ini kita akan melihat kehidupan terakhir dari Yusuf dan juga Yakub Israel di dalam pengalaman mereka ketika pada akhirnya mereka bertemu dan tinggal di Mesir. Di dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana Yakub pergi kepada Yusuf. Tadinya dia tinggal di Kanaan dan pada akhirnya mereka berpindah ke Mesir. Apakah pentingnya kepergian Yakub dari Kanaan? Dan jangan lupa bahwa Kanaan adalah tanah perjanjian, tetapi Yakub meninggalkan akan tanah Kanaan dan pergi ke Mesir. Tetapi tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan. Mengapa Yakub harus meninggalkan akan tanah Kanaan dan pergi ke Mesir? Apakah tanah perjanjian itu sudah berubah dari Kanaan menjadi Mesir? Di dalam pelajaran ini juga kita akan melihat bagaimana Yakub di akhir kehidupannya dia memberkati anak-anak Yusuf. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 48, ada peristiwa yang menarik di sini karena Yakub hanya memberkati kedua putra Yusuf dan bukan cucu-cucunya yang lain. Mengapa demikian? Dan Yakub memberkati akan anak-anaknya. Apakah pelajaran rohani yang bisa kita dapatkan dari berkat Yakub kepada putra-putranya? Dan di dalam pelajaran ini kita akan melihat bahwa ada nubuatan yang disampaikan oleh Yakub kepada seorang anaknya. Apakah itu? Dan ada harapan mengenai tanah perjanjian.
Apakah pengharapan yang besar yang akan kita temukan di dalam akhir cerita kehidupan mereka yang dicatat di dalam kitab Kejadian? Untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini, mari kita luangkan waktu walaupun hanya sejenak setiap hari di tengah-tengah kesibukan kita, untuk kita dapat mempelajari akan pelajaran ini, pelajaran yang ke-13, sehingga kita akan terus dikuatkan, iman kita akan terus ada di dalam Tuhan, dan kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari pelajaran yang ke-13 ini setiap hari sepanjang minggu ini, sehingga kami akan terus memperoleh berkat yang hanya berasal pada Tuhan. Kami akan terus dikuatkan untuk setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.